Yang paling utama karena kita membahas chart pattern, maka fahami konsepnya. Konsepnya intinya apa? Ada di support dan resisten. Oke, sampai di sini pertanyaannya. Silakan kalau ada, silakan disampaikan. Ada banyak pertanyaan. Pertanyaan pertama, makna candle yang terbentuk body lebih besar. Nah, membaca candle kan sudah sering disampaikan. Membaca candle itu tidak perlu makna atas bawah. Satu dibaca, membaca candle itu dibaca diulang-ulang. Jadi kalau ada materi candlestick diulang-ulang biar nanti paham. Kalau tidak pernah membaca, tidak pernah melihat videonya berulang-ulang, yang susah nanti tidak paham-paham. Karakter candle itu selalu difahami. Karakter candle, satu dilihat bodinya atau panjang bodi. Yang kedua panjang sumbu. Yang ketiga adalah rasio antara sumbu dengan bodi. Ini bukan catatan, nanti coba diterapkan. Yang keempat adalah posisinya di mana. Contoh candle, saya kasih contoh candle warna merah. Candle warna merah dulu ya. Saya kasih contoh candle warna merah. Oke, seperti ini. Kemudian ekornya begini. Nah, beda dengan candle begini, kemudian ekornya panjang. Yang pertama kita baca selalu bodinya dulu. Nomor satu bodinya dulu. Perhatikan bodinya. Bodinya ini seperti apa? Oke, kita simpan bodinya tebal panjang. Yang kedua, kalau bodi tebal panjang mengindikasikan momentum sell itu besar. Kemudian yang kedua panjang sumbu. Kita lihat sumbu atas, sumbu di bawah. Di atas sumbunya lumayan panjang tapi masih panjang bodinya. Di bawah sumbunya pendek. Artinya sumbu yang panjang kita perhatikan untuk tekanan. Sehingga ini ada tekanan dari tadi ada mulai naik ke atas, kemudian ada tekanan ke bawah, kemudian ditutup dengan bodi yang tebal, penolakan kecil. Ini berarti momentum sell masih kuat. Momentum sell masih kuat. Sekali lagi, ini adalah informasi pertama untuk nanti kita kumpulkan dengan aspek lain. Apa aspek lain itu? History atau candle-candle sebelumnya, kemudian nanti support dan resisten. Candle ini tidak bisa berdiri sendiri kita baca. Hanya memberikan informasi dulu. Nanti untuk kita gabungkan dengan yang lain. Sementara ini kalau kita baca bodinya kecil, kemudian ekornya panjang, sumbunya panjang. Posisinya di mana? Nanti kalau posisinya di area support, maka tekanan buyer kuat di sana. Tekanan buyer kuat itu berarti potensi mau naik. Ya, seperti itu cara membacanya. Dan ini tidak bisa dibaca mutlak satu per satu candlenya. Sekali lagi harus ada struktur. Harus terbentuk satu struktur di sebelumnya seperti apa. Ya, karena meskipun ini momentum kuat, kalau berada di area resisten atau berada di area support ya, kalau ini merah berarti ini berada di area support atau berada di area ring, maka berpeluang ini mantul ke atas. Hati-hati ketika ini sudah berada di area support atau ring. Jadi tidak selalu yang tebal ini mengindikasikan lanjutan sel masih panjang. Tidak selalu begitu. Ada banyak struktur lain yang harus kita perhatikan untuk ya menggabungkan tadi menjadi satu konstruksi membaca candlestick yang utuh di sana. Ya, mudah-mudahan bisa mengingat kembali materinya terkait dengan membaca karakter candle ya. Karakter candle ini penting sekali untuk memberikan informasi. Kemudian ada pertanyaan lagi, teknik sniper harus memperhatikan chart pattern, harus memperhatikan chart pattern, pola candle, karakter candle, semuanya harus diperhatikan. Oke, cara membaca tadi sering sudah kita sampaikan. Jadi tidak bisa hanya satu candle, kita butuh struktur tadi. Ya,
ya. Kita harus membutuhkan satu struktur dan sistem trading kita seperti apa. Kalau kita belum menemukan, masih acak-acakan, entry pun masih akan bingung. Maka setiap kita menyampaikan dicoba, dicatat. Dicatat itu begini, misalnya ketika ini ada koreksi, tadi sudah saya sampaikan, ada koreksi kemudian munculnya candlenya sudah warna hijau, tebal di sana, di bawah ada penolakan buyer, maka fokus kita ke arah buy lagi. Artinya seller sudah tidak punya kekuatan. Terus entry-nya di mana? Entry-nya bingung, pasti entry-nya di mana? Ya kalau misalkan ini masih belum naik, kita bisa masih tunggu dulu. Kalau misalkan ini baru satu. Kalau seandainya ini sudah hijau satu saja, sudah ada penolakan, sebenarnya di sini pun boleh. Bisa di sini entry buy. Dasarnya apa? Dasarnya dari pertama trennya naik, kemudian turun sebentar. Turun ini mencoba untuk melawan, tapi perhatikan, dia tidak bisa breakout di sini. Bahkan di sini pun dia tidak bisa breakout. Nah ini di ujung di sini kan ada penolakan. Di sini ada penolakan. Ini pun tidak mampu ditembus. Maka ketika ini sudah tidak mampu ditembus dan berubah menjadi warna hijau tebal, ini menjadi petunjuk bahwa seller sudah mulai betul-betul tidak mampu untuk turun lagi. Perhatikan candlenya terbentuk tebal, di bawah ada penolakan. Penolakan ini berarti turun, kemudian ditolak oleh buyer, kemudian ditutup di atas, bodinya utuh. Tidak ada penolakan seller di atas. Artinya momentum buyer kuat di sana. Tadi momentum buyer kuat, kemudian dari awal naik dan turunnya tidak seberapa. Maka kita kembali ke fokus ke buy lagi. Bahkan sekali lagi tadi sudah saya sampaikan, ketika hanya bergeraknya koreksinya kecil, maka akan jauh lebih kuat pergerakan ke atasnya. Sampai di mana? Sampai batas maksimum ya sekitar ring harian tadi. Sekitar mana ringnya tadi. Nah, nanti maksimumnya di area ini maksimumnya. Tapi bertahap dulu. Ya, dia akan mencoba mencapai ini dulu. Kalau nanti breakout lagi, dia akan naik lagi. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada yang mau Tanya deh, ditanyakan lagi? Oke, sedikit. oke, monggo Mbak. Ring untuk hari Kamis biasanya berapa pip, Mas? Tidak Terus, bisa berapa hari Kamis berapa pip Pak, dilihat dari ringnya. Dari ring harian, dari beberapa candle terakhir. Oke, saya perlihatkan yang kemarin ini, yang berkaca pada hari kemarin ini di D1, yang hari kemarin ini 3.745, kemudian yang sebelumnya lagi 3.600, kan dekat-dekat. Berarti hari ini ya hampir-hampir sama dengan kemarin sama lusa, sekitar 3.800. Kalau 3.800 sekarang sudah bergerak sekitar 2.000, maka masih ada peluang lagi. Nah, kira-kira ya seujung ini, Pak. ya, Kira-kira ya terima kasih, seujung di Mas. sini. Nggih, Oke, terima kasih sama-sama. matur nuwun. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sudah. Ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat teman-teman semuanya. Sekali lagi, pahami konsepnya, tidak harus dihafalkan satu persatu, karena kalau dihafalkan tambah lama, tambah bingung, tambah pusing. Maka yang paling gampang kita menemukan inti atau konsep dari trading itu, dari membaca candlestick itu. Sehingga kalau kita menemukan intinya, konsepnya, akan jauh lebih gampang kita menentukan entry-nya, titik entry-nya. Ya, tinggal kita berlatih, entry dipraktekkan, kemudian money management, risk management dipraktekkan sampai ketemu titik mudahnya, karena masing-masing punya pengalaman yang berbeda nanti. Ketika ada kesulitan, konsultasikan. Ketika ada kesulitan, konsultasikan. Tujuannya untuk apa? Untuk nanti ada check and balance. Sehingga kalau misalkan masih ragu-ragu, masih belum memahami, boleh kita konsultasi. Konsultasinya boleh langsung, telepon boleh, chat boleh. Kalau chat biasanya kalau panjang pertanyaannya saya pusing, jadi ada kalanya tidak saya jawab. Saya jadi pusing kalau banyak pertanyaan dengan abstrak. Kalau tanya langsung di Zoom, atau misalkan telepon langsung pas di depan layar, nah saya akan jelaskan secara langsung bagaimana posisinya, peluangnya bagaimana. Bahkan banyak teman-teman yang tanya
oh kira-kira sampai di mana? Kira-kira nanti potensinya bagaimana? Enggak apa-apa, silakan aja kalau kalau misalkan ada keraguan, ya. Kalau enggak ada keraguan ya sudah jalan. Karena untuk menguji kemampuan pribadi kita, ya kita lihat dari hasil akhirnya. Kalau hasil akhirnya masih minus 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 minus, maka perlu belajar banyak. Kalau hasilnya sudah mulai plus, sudah plus min hasilnya plus, maka di situ perlu untuk nanti dilakukan konsistensi atau bahasa gampangnya untuk menjaga kestabilan supaya tidak anjlok lagi. Oke, makasih teman-teman banyak. Terima kasih banyak sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmah yang kita dapatkan malam Kalau hari saya ini. tanya dulu Pak, Ya, ya silakan. rasio sumbu tadi Pak, rasio sumbu dan bodi itu yang mana maksudnya Pak? Karakternya itu, rasio. Rasio dan sumbu. Contoh misalkan begini ya, yang ini ya. Iya, Sumbu itu keterangan. yang ya bodinya yang bawah, itu yang kotak merah itu. Sumbunya yang Iya, iya. atas. Rasio itu perbandingan Pak antara panjang sumbu yang ini dengan bodinya. Panjang mana? Kalau Oh, panjang ekornya itu berarti tekanannya kuat. Kalau ekornya di atas berarti tekanan ke bawahnya kuat. Kalau ekornya di bawah berarti tekanan ke atas makin kuat. Ya, contoh begini, ini yang. Nah, ini sumbunya kecil. Kalau kita bandingkan sumbu dengan ekor, panjang ekor. Posisinya di iya. mana ekornya? Di bawah. Berarti tekanan baik kuat sekali di sana. Paling tidak meskipun kita entry-nya di sini ya, kan ini yang hijau ini konfirmatornya. Setidaknya kalau cuma 200 dapat. Nah, ini ada 400 sekian. Sehingga peluang itu sekecil apapun kita bisa manfaatkan, Pak. Gitu. Iya, Meskipun iya. tidak terlalu banyak, tidak usah terlalu muluk-muluk. Kalau 400 pip, kalau lotnya 10 kan lumayan. Iya, iya. Ya, begitu Pak kira-kira, mudah-mudahan bisa Iya, Pak. difahami. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Kita sudah cukupi dulu. Besok kita libur dulu biar ada penyegaran karena juga marketnya banyak yang off. Mudah-mudahan dimanfaatkan untuk nanti nonton videonya, pembelajaran yang sedang berlalu. Ya, tentu mengulang-ulang biar nanti ada kefahaman dan menjadi kebiasaan yang gampang nanti kita lakukan tiap harinya. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain waktu dan sampai istirahat. Salam. Terima kasih Pak.